Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milenia Faizun Mananto dari kelas ABT 2A Malam dengan nomor NIM 4122211011. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Batam. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini adalah karena seperti yang kita tahu, pengangguran merupakan salah satu masalah yang dihadapi hampir di seluruh negara di dunia. Dan pada kenyataannya, Badan Pusat Statistik atau BPS 2023 menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari sebanyak 7,99 juta orang. Sedangkan BPS Kota Batam pada tahun 2023 mencatat ada 87.903 pengangguran di Kota Batam pada bulan Juni, yang mana angka tersebut menjadikan Kota Batam dengan tingkat pengangguran tertinggi di Kepulauan Riau. Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut provinsi, Kepulauan Riau sendiri menempati urutan ketiga setelah Banten dan Jawa Barat. Dari hasil tersebut kita tahu bahwa Batam menempati posisi yang cukup tinggi terkait masalah pengangguran di Indonesia. Tinjauan literatur. Hubungan inflasi terhadap tingkat pengangguran. Menurut Sukirno, inflasi akan tinggi jika tingkat pengangguran rendah, dan jika terjadi masalah pengangguran yang serius, maka harga-harga di pasar relatif stabil. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dengan kestabilan harga secara bersamaan. Sedangkan hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran yaitu apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran akan menurun. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik analisis statistika yaitu regresi linear berganda dengan metode least squares atau metode jumlah kuadrat terkecil. Adapun tujuan penggunaan metode tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Persamaan untuk regresi linear berganda sendiri adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya. Karena saya hanya menggunakan dua variabel independen, maka diketahui bahwa Y adalah tingkat pengangguran di Kota Batam, A merupakan konstanta, B1 dan B2 adalah koefisien regresi, X1 tingkat inflasi di Kota Batam, dan X2 tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Kepulauan Riau selama 10 tahun terakhir, yang mana penelitiannya dilakukan di Kota Batam. Selain itu, saya juga melakukan uji asumsi klasik terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah data hasil dari BPS dari tahun 2011 hingga tahun 2022. Kita lihat di sini pada tahun 2016, survei terkait tingkat pengangguran terbuka ditiadakan oleh BPS Kota Batam, sehingga datanya tidak ditemukan dan kosong. Oleh karena itu, data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada pada tahun 2016 tidak digunakan dalam penelitian. Kita masuk ke uji SPSS. Yang pertama bisa kita lihat tabel variables enter atau remove. Interpretasinya yaitu hasil output menunjukkan informasi tentang variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian analisis regresi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk variabel dependennya adalah tingkat pengangguran terbuka. Metode yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah metode enter, dan pada kolom variabel remove tidak muncul angka yang artinya tidak ada variabel yang dibuang. Selanjutnya, tabel model summary. Berdasarkan tabel tersebut, R-square merupakan koefisien determinasi yang berarti 43,8% pengangguran di Kota Batam dapat dijelaskan dengan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 56,2% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Semakin kecil angka R-square, maka hubungan antar variabel semakin lemah. Masuk ke tabel ANOVA, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,1.
yang mana angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Lalu untuk variabel koefisien, interpretasinya yaitu kita pada tabel ini dapat mengetahui nilai persamaan regresi dan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependennya secara sendiri-sendiri atau parsial. Berdasarkan tabel tersebut diketahui persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 10,993 dikurang 0,15x1 dikurang 0,407x2. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa jika nilai inflasi naik, maka tingkat pengangguran terbuka akan turun. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran terbuka juga akan mengalami penurunan. Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa H1 terdapat pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka dan H2 terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka. Lalu kita akan melihat hubungan antar variabelnya secara parsial, yaitu dengan melihat nilai signifikansi variabel independen. Yang pertama untuk variabel inflasi, nilai signifikansinya sebesar 0,630, yang mana lebih besar dari 0,05. Artinya, H1 ditolak dan variabel inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka. Lalu untuk nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,103 lebih besar dari 0,05. Artinya H2 ditolak dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Kita lihat pada tabel deskriptif statistik. Ini hasil outputnya terlihat bahwa nilai rasio skewness sebesar 0,537 dibagi 0,661, hasilnya 0,812. Sedangkan nilai rasio kurtosis sebesar min 0,416 dibagi 1,279, hasilnya min 0,325. Rasio skewness dan kurtosis nilainya di antara negatif 2 dan plus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua, uji autokorelasi. Kita menggunakan tabel model summary dari SPSS. Hipotesis yang diajukan yang pertama, H0, P sama dengan 0 yang artinya tidak ada autokorelasi, dan H1, P tidak sama dengan 0 yang artinya ada autokorelasi. Adapun untuk penentuan interpretasi hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ini merupakan tabel Darwin-Watson, alfa sama dengan 5%. Ini merupakan tabel penentuan nilai yang mana dari tabel SPSS diketahui bahwa nilai Darwin-Watson dari data tersebut 1,226, N jumlah observasi atau jumlah data yang digunakan sebanyak 10, K atau variabel independen yang digunakan sebanyak 2 buah. Diketahui nilai DL dari tabel Darwin-Watson yaitu 0,6972, nilai DU-nya 1,6413, nilai 4 min DL 3,3028, nilai 4 min DU 2,3587. Ini merupakan gambar posisi koefisien Darwin-Watson dari data yang telah dikumpulkan. Dan karena nilai Darwin-Watson di antara DL dan DU, maka hasilnya menurut ketentuan tidak dapat disimpulkan, sehingga selanjutnya dilakukan uji run test pada SPSS, dan berikut adalah tabelnya. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan tabel run test ini, yaitu jika nilai asim signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Dan jika nilai asim signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi berdasarkan output di atas, nilai asim signifikansi sebesar 0,977 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.
Selanjutnya nomor 3, uji multikolinearitas. Kita menggunakan tabel koefisien dari SPSS. Dasar menentukan suatu model memiliki gejala penyakit multikolinearitas adalah bila nilai VIF lebih besar atau lebih kecil dari 10. Hasil output di atas menunjukkan nilai VIF variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,359. Jadi, data tidak mengalami multikolinearitas. Yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Kita menggunakan tabel koefisien lagi. Dasar pengambilan keputusannya menggunakan uji Glatzer, yaitu jika nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Dan kita lihat pada tabel koefisien, nilai signifikansi untuk konstan sebesar 0,134, untuk inflasi 0,284, dan untuk pertumbuhan ekonomi 0,176. Jadi, data tidak mengalami heteroskedastisitas. Kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, data yang digunakan tidak mengalami masalah normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, atau heteroskedastisitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam, baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka saran yang diajukan adalah agar dilakukan penelitian lebih lanjut dan beragam terkait variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka secara signifikan. Sehingga akan diketahui faktor apa saja yang menjadi penyebab naik turunnya jumlah pengangguran di Kota Batam. Jika penyebabnya sudah diketahui, diharapkan dapat lebih mudah untuk menentukan solusi yang tepat dan efektif terkait tingginya angka pengangguran di Kota Batam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.